Kami tahu bagian kami hanya buka hati saja. Dan roh-Mu akan mengalir penuhkan kami. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena mereka akan dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Makasih Bapa di surga. Makasih. Makasih. Kau memuaskan kami dengan kehadiran-Mu. Kau puaskan kami dengan kasih sayang-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Kami siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Firman-Mu mempersenjatai kami dengan beragam-ragam hikmat. Ada janji Tuhan yang kuat yang Kau ingin lepaskan di tengah-tengah kami. Kami siap belajar firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Baik Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama akan belajar bagaimana kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, dan saya percaya bahwa selama 40 hari Yesus telah melepaskan begitu banyak pesan-pesan penting kepada murid-muridnya. Dan kemudian hari ini di peristiwa di mana Yesus kemudian kembali ke surga. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kita lihat satu ayat lebih dahulu. Dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 28. Dikatakan demikian, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Satu hal yang kita harus tahu bahwa Yesus Kristus memang datang dari surga. Dia berkata, Bapa mengutus aku ke dalam dunia. Itu sebabnya aku tinggalkan surga dan aku kemudian menjadi manusia, masuk ke dalam manusia dengan satu visi, dengan sebuah misi untuk menebus dosa manusia. Ini yang paling banyak kita ketahui. Nanti kita akan belajar apakah itu menjadi misi yang pertama dan utama yang Yesus kerjakan selama dia ada di atas muka bumi ini. Dan dia berkata begini, aku datang dari Bapa, aku datang ke dalam dunia dan sekarang aku meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa di surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Kitab Ibrani berkata bahwa Yesus kemudian menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Dan dialah yang menjadi pengantara kita, yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Dialah yang kemudian menebus semua dosa kita. Dia menjadi pembela kita. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa di surga ada pembela kita. Yesus Kristus berdiri di hadapan Bapa membela kita dari setiap tuduhan-tuduhan dan dakwaan-dakwaan dari si jahat. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, di dunia ini kita punya seorang pembela yang lain yang namanya Roh Kudus. Parakletos itu salah satu pengertiannya, selain penolong, dia adalah pembela. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu betapa pentingnya kita kemudian memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memaknai peristiwa Yesus naik ke surga itu menjadi sebuah kekuatan yang membangun iman kita, menjalani hidup kekristenan kita, bukan lagi dengan hati yang bimbang, bukan lagi dengan kecemasan dan keputusasaan, tapi dengan sebuah mata yang menatap ke depan. Penulis Ibrani berkata, marilah kita menjalani hidup kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dari iman kepada iman yang sempurna, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Ya, nah sekarang Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Yesus bukanlah akhir dari rencana Tuhan di atas muka bumi ini.
waktu Yesus disalib, setelah dia mati, dia diturunkan dari salib dan salib kosong. Ya. Waktu Yesus dikuburkan, dia masuk di dalam kubur. Setelah dia bangkit, kuburnya kosong. Betul? Kemudian Yesus naik ke surga, tinggalkan dunia. Dunia juga kosong. Itu sebabnya murid-murid Tuhan berduka cita. Yesus berkata, kamu hari ini berduka cita, tapi satu saat kamu akan bersuka cita. Kenapa? Karena bumi tidak lagi kosong. Karena akan hadir satu pribadi yang akan menemani mereka selama-lamanya. Ya, itu sebabnya Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi peristiwa kenaikan Yesus Kristus bukan akhir dari rencana Tuhan atas muka bumi ini. Justru peristiwa kenaikan Yesus ke atas ke surga itu justru menandai era baru setelah karya penyelamatan sudah dikerjakan. Jadi ada satu era baru yang Tuhan sedang hadirkan di tengah-tengah dunia. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin sodorkan dua hal saja menjadi perenungan kita. Supaya Bapak Ibu betul-betul bisa menangkap dan setiap kali kita mengingat kenaikan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Justru itu menjadi sebuah awal era yang baru di mana pribadi yang ketiga memulai karyanya di atas muka bumi ini. Nah Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, bahwa setelah peristiwa kenaikan Yesus Kristus, kita tahu 10 hari setelah Yesus naik ke surga, nanti di hari Minggu yang berikutnya kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ya, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, kita tahu kemudian kehadiran Roh Kudus atas hidup orang percaya, memulai sebuah era baru, perjalanan mereka bersama-sama dengan pribadi yang menemani mereka selama-lamanya. Ya, bahwa Yesus kemudian menggenapi janjinya bahwa memang lebih baik dia meninggalkan dunia ini. Nah, coba kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Ya, di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus sempat menyampaikan kepada murid-muridnya di Injil Yohanes 14 bahwa dia akan pergi dan mereka nggak bisa pergi ke tempat di mana dia pergi. Ya, mereka menjadi sedih, guru kau mau kemana? Gitu ya. Nah, Yesus berkata, kemudian menjelaskan dalam penjelasan di hari-hari terakhir sebelum dia ditangkap, lalu kemudian disalibkan. Dia mengingatkan murid-muridnya, dia berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di dalam ayat-ayat berikutnya kita lihat bagaimana kemudian pribadi Roh Kudus berkarya dalam hidup orang percaya. Hari Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus menuntun kita, menolong kita, menghibur kita, bahkan memberi kepada kita kekuatan, kemampuan untuk apa? Untuk kita bisa bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Ini ayat yang kita sudah sering kali lihat. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ya, kita belajar minggu kemarin bahwa kita ini tidak tahu semua hal. Ya, bahkan kebenaran yang kita pahami kadang-kadang kebenaran yang hanya sebagian dari sudut pandang, dari paradigma yang sudah kita dapatkan, dari pembenaran-pembenaran yang kita sudah terima. Namun di satu sisi Tuhan kadang-kadang membawa kita untuk melihat situasi dari kacamata Tuhan. Ya, seperti yang saya kasih contoh minggu yang lalu, ya, bahwa ketika kita menolong orang yang susah, kita berpikir bahwa kitalah yang menolong dia. Kitalah yang memberi uang, kitalah yang mencukupkan kebutuhannya.
Tapi dari sisi Tuhan, sebenarnya bukan kita yang menolong dia, tapi orang yang susah ini yang menolong kita. Dia menolong kita menjadi murah hati. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa melihat keseluruhan kebenaran ketika Roh Kudus kemudian melatih kita, membentuk kehidupan kita, memprakarsai karya-karyanya di dalam hidup kita. Kita seringkali bertanya-tanya, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan saya susah? Kalau Tuhan baik, kenapa saya sakit? Kalau Tuhan baik, kenapa saya punya utang tidak bisa saya selesaikan? Kita hanya bisa melihat sebatas hal-hal yang kita bisa alami, yang kita bisa nilai menurut kacamata kita. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, bukankah masalah-masalah itu membuat kita menjadi lebih kuat? Apa yang kita pikir dulu bisa menghancurkan kita, ternyata kita bisa lalui sampai hari ini. Coba kita mundur flashback, lihat 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Berapa banyak pertolongan Tuhan, berapa banyak kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Setiap kita percaya Tuhan itu baik, betul? Bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya, selalu baru rahmatnya setiap pagi. Kita tahu Bapak Ibu, kita tahu bahkan bisa bernafas lebih berharga daripada sejumlah uang. Betul? Masih ingat dulu saya kasih gambaran buat Bapak Ibu Saudara, ya, 4 gepok uang dan 1 kilo emas. Wah, semua pasti pilih 1 kilo emas. Ya kan? Saya pernah tanya sama full timer, ya, saya bilang begini, kalau kalian dikasih uang 1 M, ya, kalian mau enggak? Oh, mau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi besoknya kalian tidur, setelah tidur tidak bisa bangun. Mau pilih yang mana? Tetap terima 1 M, tapi besok kita terbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Tidak bisa bangun. Saya percaya, saya tanya mereka satu-satu, saya pernah tanya juga sama jemaat, kita memilih begini, lebih baik bisa bangun tidur, tidak punya uang tapi masih bisa kerja, bisa makan, ya kan? Daripada punya uang 1 M, tapi kita tidak bisa bergerak, hanya di tempat tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Betul tidak Bapak Ibu? Kita memilih bahwa bisa bangun dari tidur, ternyata itu lebih bernilai dari 1 M. Karena faktanya kita tidak mau 1 M, kita mau lebih baik saya bisa bangun tidur. Nah, tapi lihatlah Bapak Ibu, bukankah kita setiap hari bangun tidur? Kalau bisa bangun tidur itu lebih bernilai dari 1 M. Dan setiap hari kita bisa bangun tidur, bisa bernafas, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa makan, bisa melakukan banyak aktivitas. Dan itu sesuatu yang lebih bernilai dari uang 1 M. Tapi kenapa? Di sepanjang hari kita masih bisa bersungut-sungut. Kita masih marah. Padahal kita telah mendapatkan yang terbaik setiap pagi. Bisa bangun, bisa tersenyum, bisa makan, bisa jalan. Bukankah itu jauh lebih berharga? Kita sulit sekali kemudian melihat bahwa Tuhan itu baik. Ketika kita melihat masalah, kita kemudian melihat Tuhan itu sepertinya tidak baik. Bapak Ibu, tapi bersyukur bahwa ada Roh Kudus yang kemudian akan memimpin kita untuk melihat kebenaran secara utuh. Bahwa sekalipun Tuhan membawa bangsa Israel berputar waktu mereka meninggalkan Mesir, bahwa Dia membuat mereka berputar itu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka. Bukankah ketika Tuhan mengizinkan Yusuf terjual sebagai budak, bukankah itu mendatangkan kebaikan buat Yusuf? Karena dengan cara itu dia mendekati tahtanya. Lalu kemudian Tuhan mengizinkan dia difitnah, lalu dia masuk dalam penjara. Bukankah semua itu mendatangkan kebaikan? Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk melihat gambaran besarnya. Supaya apa? Supaya kita tahu bersyukur dan berterima kasih. Dan tetap berkata, sekalipun hari ini cuma makan tempe,
Tuhan, Engkau baik. Karena aku masih bisa kerja, aku bisa jalan, aku bisa melakukan aktivitasku, aku bisa bertemu dengan semua kaum keluargaku. Bukankah Dia Bapa yang baik? Bapak Ibu, Roh Kudus dihadirkan untuk menolong setiap kita. Dia ini penolong. Lalu dikatakan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, nanti kalau Bapak Ibu mau lihat jelasnya, Bapak Ibu saya lihat di YouTube di ibadah minggu yang kemarin. Ya, bagaimana layaknya GPS memberitahukan di depan. Oh, jangan ambil jalan ini, di depan nanti ada macet, ya. Kemudian Dia memandu kita keluar jalur yang lain untuk menghindari macet. Bapak Ibu, percayalah, Roh Kudus, Dia adalah pribadi yang maha tahu. Karena Dia juga adalah Tuhan. Ya, nah mari Bapak Ibu. Ya, saya mendorong setiap kita. Kemudian bersyukurlah. Yesus berkata, karena aku pergi, aku akan mengutus pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau tidak ada pribadi ini, percayalah Bapak Ibu, Yesus bilang, di luar aku, tanpa aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Bapak Ibu pikir memberi, melayani, mengampuni itu hal yang mudah untuk dikerjakan. Sorry Bapak Ibu, kalau pakai kekuatan kita, dengar ini baik-baik, itu hanya sebatas mulut kita saja. Ya, bagaimana mungkin bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Itu tidak mudah, omong kosong kalau Bapak Ibu bilang gampang. Menjadi gampang itu karena ada penolong di dalam kita. Karena ada Roh Kudus di dalam kita yang membuat kita bisa tetap konsisten melayani Tuhan. Itu karena penolong. Karena ada pribadi penolong ini yang memampukan kita, yang memberikan kita kasih karunia, anugerah untuk bisa mengerjakan semuanya ini. Percayalah, kebaikan daging Bapak Ibu, saya percaya daging bisa berbuat baik. Ada banyak orang baik di luar sana. Tapi kita nggak tahu motif hati dari kebaikan yang orang lakukan. Banyak orang berbuat baik supaya dikenal, memberi segala sesuatu kemudian di video diviralkan, supaya orang tahu bahwa saya baik. Saya bisa bermaksud baik untuk mencelakakan seseorang? Ya enggak? Bisa. Saya memberi dia pekerjaan, tapi pekerjaan itu sebenarnya menjebak dia. Baik enggak? Baik di luarnya. Bapak Ibu bisa menyapa satu dengan yang lainnya, berkata shalom. Tapi di dalam hatimu sebenarnya kau kecewa dengan orang itu. Kau marah dengan orang itu. Soal sabar aja Bapak Ibu, kita tidak mampu kok menjalaninya. Ya Pak ya, sabar itu loh. Orang tuh sampai bilang sabar itu ada batasnya. Kesabaran kita tuh ada batasnya. Nah, begitu kita bilang kesabaran tuh ada batasnya, sebenarnya kita sedang memberitahukan gini, kita sedang melakukannya dengan kekuatan daging kita. Tapi kalau kita pakai kasih Tuhan, kalau kita mengizinkan Roh Kudus menolong kita, saya percaya kita punya hati, punya kasih yang panjang sabar. Amin. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Kalau Tuhan tidak sabar sama kita, selesai kita Bapak Ibu. Ya, emang Dia nggak bisa ciptakan Hansan yang lebih baik dari yang sekarang ini? Sangat bisa. Alkitab berkata Dia berfirman maka semuanya jadi. Gampang sekali. Kemudian menggantikan posisi saya ini sangat gampang. Tapi lihatlah, Dia sangat bersabar dengan saya. Tapi saya kadang-kadang tidak sabar sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok lama Tuhan? Kok dibiarin begini Tuhan? Iya kan? Tuhan sabar sama kita. Kita kadang-kadang tidak sabar loh sama Tuhan. Itu sebabnya Yesus bilang begini, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus datang dalam hidupmu.
Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa kita bisa menjalani hidup kekristenan kita, Bapak Ibu bisa jadi murid Kristus sejati dengan kekuatanmu. Saya ragu akan hal itu. 100% saya ragu. Karena saya sudah coba pakai kekuatan saya. Dan seringkali saya gagal. Saya marah, saya kecewa. Saya putus asa. Saya pengen mundur kalau pakai kekuatan. Harusnya hanya beberapa hari bisa tembus dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka berputar. Tapi waktu mereka berputar, Bapak Ibu, bukankah Tuhan tetap menyertai mereka? Halo? Ada tiang awan kan? Tuhan tidak tinggalkan kan? Ada tiang api? Mereka dipelihara tiap hari, makan tiap hari, minta daging dikasih burung puyuh, bersungut-sungut, minta air dikasih air. Coba baca kisah Israel. Mereka marah sama Tuhan. Mereka marah sama Musa. Mereka bersungut-sungut. Coba, Bapak Ibu, tiap hari kita dikasih makan. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, kasih kesehatan. Tapi kita juga masih kok marah-marah sama Tuhan. Lihatlah, dia pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia memberitakan kepada kita apa yang Yesus mau sampaikan kepada setiap kita. Nah Bapak Ibu, Yesus bilang begini, jangan tinggalkan Yerusalem kepada murid-muridnya sampai kamu menerima janji, yaitu pribadi Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan terima kekuatan yang luar biasa kalau Roh Kudus datang dalam hidupmu. Bahkan Yohanes menuliskan 1 Yohanes 4 ayat 4, dia berkata gini, roh yang ada di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Bapak Ibu percaya itu? Halo? Bahwa di dalam kita itu ada kuasa, ya, ada kekuatan yang besar, ya, yang roh-roh dalam dunia itu gentar melihatnya. Itu ada di dalam kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin supaya kita belajar bagaimana kemudian kita mengambil energi kuasa yang sangat powerful itu, ya, untuk kemudian terjadi setiap hari dalam hidup kita. Nah, coba lihat nasihat daripada Yudas. Yudas pasal yang pertama ayat yang kedua, Yudas bilang begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, mengambil energi terkuat itu melalui gini, berdoa di dalam Roh Kudus. Berdoa menggunakan bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Dan yang kedua, melalui meditasi firman. Iman timbul dari mana? Dari mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan saja itu tidak memberi kekuatan menghadapi badai, menghadapi banjir, menghadapi angin besar. Tidak. Lukas pasal 6 jelas menceritakan, ya, ayat 47, ayat 48. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, Yesus berkata, dengan inilah aku menggambarkan dia. Dia seperti orang yang menggali tanah dalam-dalam, meletakkan batu di dalamnya, lalu membangun di atasnya. Waktu datang banjir, waktu datang badai, datang angin ribut, datang hujan yang lebat, rumah itu tetap kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Nah, banyak kali kita meditasi firman, merenungkan firman, tapi kemudian kita berhenti hanya sekedar tahu
firman Tuhan, kita tidak mengalami kekuatan, kuasa firman bekerja dalam diri kita. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya nol, kosong, katanya Paulus. Kalau kita berkata, aku percaya kepada Yesus, Yakobus bilang itu bagus, good. Karena setan juga percaya kepada Yesus. Ingat waktu peristiwa di Gadara, ketika Yesus turun dari perahu, orang yang dirasuki setan, yang kemudian setannya pindah ke 2000 babi, masih ingat? Dia datang kepada Yesus dan berkata, hai engkau anak Allah yang maha tinggi, apakah engkau datang untuk menghukum kami sebelum waktunya? Oh, mereka sujud, mereka gentar, mereka takut. Mereka percaya. Tapi mereka tidak mau menyembah Yesus. Kalau kita cuma percaya, tapi kemudian kita tidak melakukan apa yang kita percayai. Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, tidak ada buah. Itu sebabnya kenapa kita tidak kuat. Karena kita membangun kehidupan kita di atas dasar pasir. Banyak tahu firman, tapi tidak melakukannya. Kita tahu kan, pasir itu gampang berubah, gampang bergerak. Makanya kita gampang sekali berubah. Dulu komitmennya mau begini, kemudian karena situasi enggak lagi seperti ini. Nanti ada situasi lagi yang baru, oh saya mau setia sama Tuhan. Begitu dapat masalah, berubah lagi. Kenapa? Dasarnya enggak kuat. Keputusan untuk melayani Tuhan itu lahir dari hati saya. Bukan karena status saya sebagai pelayan Tuhan. Bukan status saya karena saya pendeta. Jauh sebelum saya menjadi full time. Jauh sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Saya telah menetapkan hati untuk menyerahkan hidup saya. Menyenangkan hati Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan saya mau balas kebaikan Tuhan. Walaupun saya tahu saya gak bisa balas kebaikan Tuhan. Saya hidup yang hancur, tidak punya masa depan. Kemudian tiba-tiba diangkat Tuhan, diperbaharui, dikasih janji bahwa engkau tidak akan pernah meminta-minta. Gimana saya mau membalas kebaikan Tuhan coba? Semua yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Saya tahu itu. Tapi semua yang keluar dari hati, dari dalam. Seperti Daniel, aku berketetapan hati. Itu punya kekuatan untuk bertahan. Bahkan di tengah badai. Tidak ada yang bisa menghentikan saya kemudian untuk melayani Tuhan. Dan itu keputusan saya dengan Tuhan. Bukan karena organisasi. Bukan karena juga status saya. Bapak Ibu, karena saya mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sesungguhnya kita tidak pernah memberi kepada Tuhan. Karena yang kita beri juga kita terima dari Dia. Betul? Coba, kita mau memberi apa kepada Tuhan? Dia punya semuanya dan memang di semua yang kita punya adalah milik Dia. Kenapa? Karena kita udah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Ya enggak? Kalau Bapak Ibu beli sesuatu, itu jadi milikmu. Ya. Kalau kita bilang begini, itu rumah yang di depan, saya beli semuanya, sama isinya, sama pembantunya, saya beli semua. Berapa harganya? 10M, nih lunas. Nah, maka semua yang ada di dalam rumah itu milik saya. Kan saya sudah bayar. Tuhan bayar diri kita, tebus kita, jadi miliknya. Termasuk semua yang ada di dalam hidupmu. Roh Kudus akan menolong kita waktu kita bermeditasi dalam firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, Dia akan singkapkan kok. Setiap pagi saya bangun, Tuhan mau bicara apa? Tuhan mau saya berubah di mana? Mana yang Tuhan tidak suka dari hidup saya?
Mana yang Tuhan mau saya tinggalkan? Mana yang mau Tuhan saya lakukan? Kita terus bergerak menuju kesempurnaan. Kita tidak sempurna Bapak Ibu. Bapak Ibu cobalah tinggal beberapa hari dengan saya. Bapak Ibu akan lihat hal-hal yang tidak baik dari diri saya. Tanya saja sama full time. Ya, apa yang paling mereka tidak sukai dari saya? Banyak Bapak Ibu. Ya, apa yang saya tidak sukai dari mereka? Banyak juga. Ya kan? Kenapa? Karena kita sama-sama berproses untuk berubah. Bapak Ibu kan enggak tiap hari ketemu saya, wah Pak Insan tuh baik ya. Enggak Bapak Ibu, banyak enggak baiknya. Ya, percaya itu Fandi ketawa-ketawa, enggak tahu ketawa-ketawa bangga atau ketawa-ketawa senang ya. Saya enggak ngerti. Ya, tapi saya harus berkata jujur. Kita semua berproses. Setuju enggak Bapak Ibu? Belum sempurna. Banyak kali gagal, itu sebabnya kita perlu membangun diri kita. Dan Roh Kudus itu kuasa, Roh Kudus itu kekuatan yang besar. Ya, yang Dia mau lepaskan kepada kita. Nah yang kedua Bapak Ibu, coba lihat. Kalau kita mau membangun kekuatan dan mengambil kekuatan itu, berdoalah dalam Roh Kudus. Nah mari saya tunjukkan kepada Bapak Ibu beberapa hal yang kemudian Paulus ajarkan. Kita lihat, baca cerita Paulus. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, berkali-kali didera, pernah dilempari batu dan mereka pikir dia sudah mati, mengalami karam kapal. Bahkan Roh Kudus bilang kau akan keluar masuk penjara. Dia jalani semuanya Bapak Ibu. Dan dia berkata segala perkara dapat aku tanggung di mana? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi ada pribadi yang kasih dia kekuatan. Itu yang membuat dia bisa bertahan. Nah, saya mau tunjukkan apa sih yang dikerjakan oleh Paulus. Bagaimana dia mengambil kekuatan itu dan membiarkan kekuatan itu termanifestasi dalam semua hidup dan karyanya. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ya, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan, yang dianugerahkan oleh Tuhan, mengalami baptisan Roh Kudus bisa berbahasa roh. Bapak Ibu, waktu kita berbahasa roh, Paulus bilang, kalau ini tidak penting Paulus tidak tulis dan tidak ajarkan. Dia berkata kita sedang berkata-kata kepada manusia, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ada kalanya Tuhan bangunkan saya pagi-pagi, tidak ngerti mau doa apa. Tapi kemudian saya berbahasa dengan bahasa baru yang Tuhan beri buat saya. Yang Alkitab katakan hanya Bapa di surga yang tahu. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat ia membangun jemaat. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Bapak Ibu, dengar ini, bahasa roh itu kan bahasa yang Roh Kudus berikan buat kita. Itu bukan pemberian pendeta. Itu nggak bisa dipelajari. Karena itu datang dari pribadi Roh Kudus. Nah, memang Paulus mengajar bahwa bernubuat, ya dikatakan bernubuat itu berkata-kata kepada manusia dan sifatnya itu membangun. Nah, tapi coba perhatikan ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Bernubuat itu membangun jemaat. Karena bahasa yang dipakai bahasa yang kita bisa mengerti. Iya kan? Tapi bagaimana kita bisa membangun orang lain kalau kita sendiri belum dibangun? Kalau kita lemah, tidak kuat, bagaimana kita bisa menolong orang yang lemah? Kita sendiri tidak berdaya. Nah itu sebabnya Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih dari semua orang.
Dan dia berbahasa roh untuk membangun dirinya sendiri. Itu yang kemudian membuat begini, Bapak Ibu, dia bisa lewati semua proses-proses tantangan yang sulit di dalam dirinya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu penolong. Ingat hari Minggu yang kemarin bahwa Roh Kudus dia bukan hanya berdoa untuk kita. Dia berdoa bersama dengan kita. Dia berdoa untuk kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa diungkapkan. Itu sebabnya penting sekali kemudian kita membangun diri kita. Berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dengan bahasa baru yang Tuhan berikan buat kita. Jadi Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita. Kalau kita mau mengambil kekuatan itu, yang pertama, meditasi firman. Itu harus menjadi gaya hidup Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, berdoalah dengan bahasa yang baru yang Tuhan beri buatmu. Bapak Ibu juga bisa menyembah dengan bahasa roh. Ya, untuk membangun dirimu, mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Selama kita terhubung dengan Tuhan, selama kita dipimpin oleh Tuhan, percayalah Bapak Ibu akan bisa menghadapi semua tantangan kehidupan ini. Dan di ujung perjalanan dan pertempuran hidupmu, engkau selalu menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Sekarang kita lihat yang kedua. Waktu Yesus naik ke surga, yang pertama era baru sudah dimulai, yaitu kehadiran Roh Kudus dalam diri setiap manusia. Yang kedua, setelah Yesus naik ke surga, dimulainya misi amanat agung. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah, dia memberikan mandat pemuridan kepada murid-muridnya. Ya, di dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah Yesus memberikan mandat ini, dia memberkati murid-muridnya, dicatat dalam Injil Lukas. Lalu kemudian sementara dia memberkati mereka, dia terangkat ke surga. Tapi dia telah meninggalkan sebuah pesan penting buat setiap kita. Supaya kita melakukan amanat agung. Bapak Ibu, sekarang pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu, untuk apa Yesus datang ke dunia? Menyelamatkan manusia? Halo? Kalau menyelamatkan manusia, kalau cuma misi menyelamatkan manusia, supaya manusia tidak masuk ke neraka tapi pindah ke dalam kerajaan surga. Menurut saya, misi ini tidak perlu diselesaikan di mana Yesus harus tinggal di dunia 33,5 tahun. Cukup 3 hari. Ditangkap, disalibkan, mati, hari ketiga dia bangkit. Selesai. Ya Pak ya? Ya kan? Kalau cuma untuk mati bagi manusia, itu cuma butuh 3 hari saja. Ditangkap, disalibkan, mati, kemudian dikuburkan. Hari ketiga bangkit. Udah balik ke surga. Selesai sudah misi penyelamatan. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Bahwa bukan hanya misi menyelamatkan manusia. Tapi ada satu pekerjaan yang Bapa di surga percayakan untuk Yesus Kristus kerjakan. Yaitu memuridkan. Mari kita lihat ayat ini. Ini adalah doa Yesus yang terakhir. Sebelum dia kemudian nanti ditangkap. Yohanes 17 ayat 4. Yesus berkata,
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus bilang begini, Bapa di surga, aku sudah memuliakan namamu. Dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau sudah berikan kepadaku untuk aku lakukan. Saya mau tanya, waktu dia berdoa, dia belum mati Bapak Ibu? Dan Yohanes 17 ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Yesus bilang begini sama Bapa di surga. Bapa, yang kau suruh aku kerjakan, sudah aku selesaikan. Apa itu? Memuridkan. Sekarang kita akan lihat apa yang Yesus lakukan. Itu semua terungkap di dalam doa-doanya. Ini ayat 4, sekarang kita lihat ayat 6. Yesus berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Kepada mereka yang kau berikan kepadaku. Jadi Bapak Ibu, yang Yesus kerjakan yang pertama, dia memperkenalkan, dia memberitahukan nama Bapa. Yesus berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Dia berkata, Tuhan itu Bapamu. Jangan kamu khawatir, sebab Bapamu yang di surga tahu kamu butuh semua itu. Mintalah apa saja kepada Bapa dalam namaku, maka akan diberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, Yesus butuh waktu 3,5 tahun bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau dia datang cuma untuk mati, ngapain cari murid? Ya enggak? Wes tinggal datang sama ahli-ahli Taurat, datang ketemu sama mahkamah agama, berdebat, aku anak Allah, udah ditangkap, salibkan, selesai. Ya Pak ya? Ngapain 3,5 tahun? Karena 3,5 tahun ini dia mau pakai untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapak memang tugaskan. Oke? Jadi kalau kita pemuridan yang pertama, Bapak Ibu, kenalkan kepada anak-anak kita. Kenalkan kepada orang-orang yang kita bimbing nama Tuhan. Bahwa yang menyelamatkan kita itu adalah pribadi yang namanya Yesus Kristus. Dia disalibkan demi menebus dosa manusia. Bahwa perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau perbuatan baik bisa selamatkan kita seperti ajaran Kristen progresif. Ngapain Yesus datang? Coba. Kalau perbuatan baik bisa buat kita masuk surga, ngapain Yesus datang? Coba. Iya enggak? Bapak Ibu punya utang dan Bapak Ibu bisa bayar, ngapain saya tolong? Coba, ya kan? Ya Pak ya. Bisa bayar sendiri kok minta tolong, enggak mungkin. Ngapain Yesus datang? Untuk urusan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Jadi sekalipun kita baik di mata manusia. Dengar ini baik-baik. Urusan dosa tetap bawa kita masuk ke neraka. Jadi yang Yesus selesaikan itu masalah dosanya. Bukan urusan perbuatan baik kita. Bapak Ibu teruslah berbuat baik. Ya. Tapi urusan dosa pasti bawa kita masuk ke surga. Lazarus itu penyakitan. Penyakit tidak akan menghalangi Bapak Ibu masuk surga. Dosa menghalangi kita masuk surga.
kita meninggal karena cancer. Enggak masalah, itu cuma cara meninggal saja. Cancer enggak akan menghalangi Bapak Ibu masuk surga. Enggak. Miskin enggak menghalangi Bapak Ibu masuk surga. Dosa sudah pasti menghalangi Bapak Ibu masuk surga. Hutang enggak bayar itu dosa. Kepahitan itu dosa. Akar dosa malah. Ya kan? Sombong itu dosa. Mencuri itu dosa. Kita nggak bisa bayar dengan kita rajin ke gereja Bapak Ibu. Kalau nggak bertobat, dosa pasti hantar kita masuk ke neraka. Makanya Yesus datang untuk selesaikan masalah dosa. Jadi jelas kan Paulus bilang, kamu diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baikmu. Karena perbuatan baik itu tidak bisa membawa kita ke surga. Kemudian Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi Bapak Ibu ajarkan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kumpul-kumpul Bapak Ibu, kesempatan kita saling mengajar. Bagikan apa yang kita dapatkan dari Roh Kudus. Jangan kumpul-kumpul gosip, jangan kumpul-kumpul ngomongnya ngalur ngidul enggak jelas. Buang-buang waktu enggak jelas lagi. Pulang enggak dapat apa-apa, rugi. Saya bilang sama anak-anak rohani saya, kalau ngobrol sama orang, pastikan gini, obrolanmu tuh punya bobot. Jadi orang ngobrol 5 menit itu mendapatkan sesuatu. Orang diberkati karena obrolan yang singkat saja. Nah ini ngobrol setengah jam, nggak jelas yang diomongi tetangga, yang diomongi itu ini. Mari kita kemudian jalani prinsip ini. Ajarkan firman Tuhan. Yesus mengajar firman Tuhan. Orang tua ajarkan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi apa? Firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Semua yang kita kejar di bumi ini akan berlalu. Tapi kalau kita punya firman itu akan tetap selama-lamanya. Apa yang Yesus kerjakan dalam pemuritan? Dia berdoa buat mereka. Wow. Yesus berdoa buat murid-muridnya. Tahu Bapak Ibu, kalau ada hal yang kita mau duplikat dari Yesus Kristus, itu kehidupan doanya. Pagi-pagi dia udah berdoa. Ternyata salah satu doanya adalah untuk murid-muridnya. Aku telah memelihara mereka, aku telah menjaga mereka. Nanti kalau mereka sudah siap, aku mengutus mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, bahwa ini adalah misi yang sudah Yesus mulai setelah dia naik ke surga. Jangan lupakan untuk memuridkan keluarga kita, memuridkan anggota-anggota dekom kita, memuridkan orang-orang yang ada dekat kita. Bagaimana caranya? Beritahu tentang Yesus Kristus. Ajari mereka tentang Bapa di surga. Ajari mereka dengan firman Tuhan. Berdoa buat mereka. Jaga mereka juga dalam doa kita. Lalu kemudian utus mereka supaya mereka juga melakukan hal yang sama. Makanya amanat agung berkata gini. Pergi jadikan sekalian bangsa Kristen. No. Karena banyak orang Kristen tidak jadi murid. Jadikan sekalian bangsa muridku. Hari ini kita baca pertanggungjawaban Petrus kepada rasul-rasul dan orang-orang yang ada di Yerusalem. Betul? Ya, Bapak Ibu yang ikut baca, ya, baca bacaan Alkitab kita hari ini sampai di situ. Ya. Dan kemudian Petrus bilang begini. Ternyata Tuhan juga melawat bangsa-bangsa. Keselamatan itu harus sampai ke bangsa-bangsa. Dia lupa kalau Yesus bilang, jadikan sekalian bangsa muridku, termasuk yang namanya Cornelius perwira Itali.
dan bersama dengan kaum keluarganya yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Yesus mengasihi mereka semua. Nah, misi itu juga diberikan kepada saudara dan saya. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Lihatlah Paulus, salah satu murid. Ya. Kita lihat Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan mau beritahu juga kepada semua bangsa ada satu rahasia. Rahasia itu adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, Christ in you, Tuhan ada di dalam engkau. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba lihat bagaimana kemudian Paulus melakukan pelayanannya. Ternyata dia juga memuridkan. Ada Timotius, ada Filemon, ya, dan banyak lagi. Lukas itu murid-muridnya. Ayat 28, Bapak Ibu perhatikan. Dialah siapa? Kristus yang ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yesuslah yang kami beritakan. Jadi Bapak Ibu kalau kita kumpul, jangan lupa Yesuslah yang kita beritakan. Dia berkata, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, Yesuslah yang kami beritakan. Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, Yesuslah yang kami beritakan. Dan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu, saya ingin supaya kita mengerti, Paulus saja seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia tahu bahwa memuridkan itu tidak bisa banyak-banyak. Betul? Dia berkata, tiap-tiap orang kami nasihati. Orang per orang dinasihati. Diajar. Makanya kenapa kita perlu ada dalam kelompok kecil. Supaya kita bisa membangun yang namanya saling menasehati. Saling berbagi, saling mengajar. Jadi caranya waktu kita kumpul begini Bapak Ibu. Jadi Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus kemudian melayani saya lewat saudara seiman saya yang hadir dalam komunitas itu. Dan kemudian Yesus melayani saudara saya melalui saya. Itu yang namanya persekutuan. Persekutuan itu bahasa aslinya punya arti saling memasukkan kekuatan. Saling memasukkan hidup kita ke dalam diri orang lain. Jadi kalau orang punya hikmat, dia memasukkan hikmat kepada saya. Kalau saya punya kekuatan, saya memasukkan kekuatan kepada dia. Nah, Yesus melayani kami di dalam persekutuan. Makanya Paulus bilang gini, tiap-tiap orang kami nasihati, kami ajari, kami pimpin. Dan Paulus bilang gini, ini yang menjadi seluruh fokusnya. Dengan semua tenaga, dia berkata, aku akan lakukan itu. Kita kemudian tahu Paulus dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa. Dia terus ketemu sama orang, dia layani, dia muridkan, dia beritahu nama Tuhan. Dia ajari mereka firman Tuhan. Dia doakan mereka. Dia jaga mereka dalam doanya. Dia kemudian mengutus Timotius. Dia mengutus Filemon. Dia mengutus Lukas. Dia mengutus semua Silas. Dia mengutus mereka. Setelah mereka diperlengkapi. Saya berharap Bapak Ibu gereja kita tidak kehilangan ini. Misi untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu
memuridkan segala bangsa. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan mempersenjatai kita dengan beragam-ragam hikmat. Ada pribadi Roh Kudus yang siap memimpin kita. Kalau Bapak Ibu bilang ini, saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana kita berbicara. Dulu saya nggak berani berdoa, Bapak Ibu, percayalah. Pertama kali saya waktu di setiap kali saya datang ibadah begitu. Kalau ibadah pemuda itu saya suka duduk di paling pojok sana. Tapi kan tetap kelihatan. Jadi memang mereka sengaja untuk melatih saya. Jadi setiap kali saya duduk situ, mari kita akan mulai ibadah ini. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh saudara Hensan. Loh kan gak bisa. Saya kemudian berdiri, teman-teman mari kita berdoa. Nah saya diam. Nanti kemudian sudah kira-kira lama lah saya berdoa dalam hati. Saya berkata amin. Nah gitu, mereka buka mata semua. Ya kan? Tapi mereka terus bilang gini, ayo katakan aja apa yang ada di hati. Mereka terus melatih saya, melatih saya, melatih saya. Saya juga malu Bapak Ibu. Kalau saya terus tutup mulut, saya terus ditunjuk sampai saya bersuara. Akhirnya saya mulai membuka suara saya. Hanya beberapa kalimat, wah mereka senang. Kemudian diberi kepercayaan lagi, kalimatnya bertambah. Terus lagi, nah berdoa terus dan lama-lama nggak stop-stop. Akhirnya nggak disuruh lagi berdoa. Kalau berdoa kok panjang sekali, semua disebut. Ya sudah, Bapak Ibu, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Amin. Jadi jangan bilang saya nggak bisa. Kalau nggak bisa itu berarti Bapak Ibu pakai kekuatan sendiri. Kalau Bapak Ibu bilang gini, aku pasti bisa. Kok bisa? Aku ada pribadi yang menolong saya. Amin. Ya, semua bisa berdoa. Amin. Jangan lagi bilang gini, saya nggak bisa berdoa. Kasihan sekali. Ya, Bapak Ibu nggak punya kesempatan minta sama Tuhan. Ya kan? Biasanya kan doa kan sukanya proposal kan. Oh Tuhan berkati ini kan. Gitu. Nah kalau nggak bisa doa kan nggak bisa minta sama Tuhan. Ya, jadi tolong ya. Jemaat GBI Duta Kerajaan, jangan lagi ada yang bilang gini, saya nggak bisa berdoa, gitu. Nanti tolong beritahu saya dan saya akan mulai latih mereka berdoa. Ya. Begitu selesai doa mau tutup, saya bilang gini, hari ini saya akan minta Bapak ini berdoa. Nah, gitu. Dan kita tunggu sampai dia berdiri dan berdoa. Kalau dia tidak berdoa kita tidak pulang. Wah, gitu ya. Jadi latihanlah di rumah, Bapak Ibu. Roh Kudus penolong itu akan memampukan kita. Saya nggak bisa bersaksi. Bapak Ibu, bersaksi itu cuma cerita apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu nggak disuruh membacakan ayat-ayat cerita-cerita. Enggak. Bersaksi itu kan apa yang saya alami bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Yes. Berarti kita semua bisa bersaksi. Kenapa? Karena kita punya penolong. Kita semua bisa memuridkan. Ya, masa enggak bisa bilang gini, Yesus itu baik, dia Tuhan kita. Nah, itu sudah mulai memuridkan. Saya enggak sekolah Alkitab, tapi kan punya Alkitab. Enggak usah sekolah Alkitab. Kalau memang kita enggak punya waktu, tapi kan setiap hari kita membaca firman Tuhan. Setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita bisa menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita sedang bersaksi. Bapak Ibu akan lihat yang paling Tuhan inginkan dan tunggu adalah gini. Langkah pertama kita. Waktu kita berkata Tuhan aku mau. Langkah kedua dia akan atur. Dia akan pimpin. Dia akan sertai. Dia akan berdayakan. Dia akan perlengkapi. Dia urapi. Dia mampukan. Wow. Percayalah, saya dulu enggak pandai ngomong. Ya, saya itu sangat takut, enggak percaya diri. Saya suka direndahkan. Jadi susah sekali ngomong. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, semua itu bermula dari pribadi Roh Kudus. Kalau saya cerita, wow pertama kali saya bertobat, ada kerinduan. Roh Kudus selalu bilang ini, datang ke orang itu. Saya datang, saya cerita, tahu enggak? Kamu tahu kan keluarga saya, kamu tahu kan
hidup saya. Hari ini saya bisa jadi seperti ini karena Roh Kudus, karena Yesus tolong saya. Loh, cuma itu toh, udah saya pulang. Setelah itu urusan Roh Kudus, bagaimana menjamah dia, dan itu bukan urusan saya mengubah orang lain, bukan urusan saya mempertobatkan orang lain. Urusan saya adalah saya saksi dan saya mau cerita apa yang Yesus lakukan. Udah, setelah itu saya tinggalkan. Lalu saya mulai doakan, Tuhan, aku sudah lakukan bagianku. Lakukan bagian Tuhan. Benih yang ditabur, jangan jatuh sia-sia. Biar bertumbuh dan menghasilkan buah, dan dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu sekali semua kita menjadi penjala-penjala manusia. Amin. Semua kita mulai memuridkan. Semua kita mulai kemudian bergerak dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kita akan melihat keajaiban, terobosan akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Katakan ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya mari sekali lagi katakan ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Kami percaya waktu Yesus naik ke surga, itu juga adalah kebaikan yang Tuhan sedang nyatakan kepada murid-murid dan kepada setiap orang yang percaya lewat pemberitaan mereka. Karena waktu Yesus naik ke surga, Kau mengutus pribadi Roh Kudus ke dalam dunia. Dunia mendapatkan anugerah yang besar karena pribadi Roh Kudus akan tinggal selama-lamanya dalam diri orang percaya. Orang-orang percaya kemudian dimampukan. Orang-orang percaya kemudian menerima kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Waktu mereka membangun diri mereka dengan bahasa-bahasa yang baru, berdoa dalam Roh Kudus, mereka sedang membangun diri mereka. Mereka sedang menyatukan diri mereka dengan pribadi Roh Kudus. Waktu mereka sedang meditasi firman Tuhan, mereka sedang memberi makan manusia batinia mereka. Firman Tuhan menjadi kekuatan, membangun iman mereka. Roh Kudus menolong mereka melakukan firman Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, perintah-perintah Tuhan tidaklah berat, karena kami punya penolong yang memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Yesus naik ke surga dan Engkau memberikan kepada kami kepercayaan untuk melanjutkan pelayanan, memberitakan Injil kabar baik kepada segala bangsa,
menjadikan mereka murid-murid Kristus, mengajar mereka, berdoa untuk mereka, melayani mereka, supaya segala bangsa boleh percaya kepada Tuhan. Engkau tidak memberikan kepercayaan ini kepada malaikat, Kau beri kepercayaan ini kepada kami dan gerejamu. Kami berdoa Tuhan, supaya jemaat-Mu menjadi jemaat yang menjadi murid Kristus sejati, murid yang memuridkan orang lain. Terima kasih Bapa di surga, bagi Tuhan segala kemuliaan dan hormat. Terima kasih buat ibadah kami sore malam hari ini. Tuhan melawat kami, Tuhan memberkati kami. Kami kembalikan segala pemujaan, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Kami sudah bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menjadi penolong penghibur, yang akan memampukan kita mengerjakan mandat pemuritan, amanat agung. Jadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya terima berkat ini dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua.